kepada pemateri. Kemudian kesempatan yang terakhir yang kelima, silakan mengisi tautan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat kegiatan webinar pada hari ini. Sebagai informasi tambahan, daftar hadir nanti akan kami bagikan di akhir kegiatan webinar kita. Jadi sekitar 5 menit atau menjelang berakhirnya webinar, tautan daftar hadir baru akan dibagikan di kolom chat atau di kolom komentar. Demikian untuk kesepakatan webinar. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Bapak bisa dengan mulai menuliskan nama dan asal sekolah untuk kesepakatan yang pertama, ya. Terkecuali narasumber mungkin. Baik. Ya. Baiklah, Bapak Ibu guru peserta webinar yang berbahagia, marilah kita mulai webinar pada hari ini dengan mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk duduk dengan sikap sempurna dan menyimak dengan hikmat. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Guna. Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksana webinar kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat, peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan webinar yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Guru Dikmen Kalimantan Kalteng kepada Bapak Setiarso Sapii. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Julina selaku host dan moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang Meet ini untuk sama-sama belajar berbagai praktek baik tentang
assessment ya, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Aristanika dengan Ibu Pembayun, kebetulan beliau ini adalah narasumber berbagai praktek baik juga di Kalimantan Tengah dan sebagai instruktur di grup penggerak juga. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya flashback sedikit. Jadi komunitas Guru Dikman Kalteng ini dibentuk sebetulnya sudah lama, sebetulnya dari tahun 2023 awal itu ya. Sebelum adanya PMM kami sudah bentuk Kombel, memang cuman banyak vakumnya di dunia online-nya, banyak di kegiatan luringnya. Jadi kegiatan daring terus terang ini baru perdana untuk komunitas di Guru Dikman Kalteng ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa sama-sama belajar. Nanti Bapak Ibu semua juga ada kesempatan kalau misalkan mau berbagi praktek baik juga, kami sangat berterima kasih sekali kami bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja Bapak Ibu supaya nanti kita lebih tidak terlalu malam waktunya, jadi kita bisa segera dimulai nanti. Sebelum saya tutup, ya saya ada sedikit pantun juga karena tadi dibuka Ibu Julina pakai pantun, jadi mau nggak mau juga saya harus pakai pantun juga ini Bapak Ibu. Baik, burung terbang di langit biru, mencari sarang di dahan tinggi. Mari Cakep. bersama berbagi ilmu agar kita semua makin berseri. Baik, untuk webinar malam ini kita sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga apa yang dibagikan narasumber pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Secara resmi saya buka untuk kegiatan webinar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arso. Ibu Bapak boleh memberikan apresiasi dengan menekan emotikon tepuk tangan mungkin, atau dengan bertepuk tangan secara gemuruh dari tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita sambut para narasumber hebat dan keren-keren pada malam hari ini, yaitu Ibu Asri dan Ibu Aris. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita. Untuk yang pertama adalah Ibu Aristanika, SPSI. Selamat malam Ibu Aris. Selamat malam Ibu Yulina. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Ibu. Beliau adalah guru BK di SMKN 2 Kuala Kapuas. Kemudian beliau juga Ketua PGRI Smart Learning and Character atau PSLCC Kabupaten Kapuas, Ketua Pimpinan Cabang APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Kabupaten Kapuas, serta fasilitator nasional, guru penggerak dan narasumber dalam memberikan pelatihan. Terima kasih Ibu Asri sudah mau membersamai kita semua pada malam hari ini. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Pembayun Asri Arimurti, SPD. Beliau adalah guru biologi pada SMAN 1 Kuala Pembuang, narasumber praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, dan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Seruyan. Selamat malam Ibu Asri. Selamat malam Ibu Yulina. Iya. Bapak Ibu. Baik. Ya. Kabar baik Ibu ya? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Aristanika, SPSI, untuk menyampaikan materinya. Saya informasikan juga kepada Ibu Bapak, rekan belajar di sini, bahwa untuk tanya jawab nanti akan dilaksanakan setelah semua materi disampaikan oleh kedua narasumber kita. Baik, kepada Ibu Arista, dipersilakan Ibu menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Yulina. Tadi dari moderator, kemudian Ketua Kombel sudah baca pantun ya. Jadi mohon izin saya juga membacakan pantun ini. Sampai selesai nanti bersambung pantunnya. Oke, ke pasar mencari durian sekalian beri terasi. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan belajar di webinar malam ini. Malam melintas lewat hutan, maksud hati ingin mencari rotan. Assalamualaikum, selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian.
Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu, dan mohon bantuannya nanti kalau nggak kelihatan tolong diingatkan. Karena biasanya kalau Jimit itu nggak bisa kelihatan dari yang share screen-nya. Oke, bisa terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya Bapak Ibu ya, tapi ini sedikit biografi singkat saya dan juga ada alamat sosial media saya. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk berteman lewat sosial media, monggo silahkan, nanti kita bisa bersilaturahmi Bapak Ibu. Dan kalau ke Kapuas Bapak Ibu jangan lupa mampir ke SMK 2, saya standby di sana. Saya sebagai guru bimbingan konseling di sana. Mungkin dalam ruangan ini banyak guru BK-nya mungkin ya. Halo, salam kenal semua Bapak Ibu. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan sekali lagi, berdiri di sini kemudian berbagi itu bukan berarti yang paling segalanya, enggak Bapak Ibu. Justru kami di sini akan banyak belajar dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kemudian sesi kita sesi berbagi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berkenan untuk sharing, dengan senang hati kita akan sharing bersama. Kemudian Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan nanti juga kita bisa berdiskusi. Oke, saya izin untuk melanjutkan. Tadi diawali oleh moderator yang memberikan pengantar bahwa assessment ini kan sering ya kita dengarkan. Nah, namun sebelum kita ke materi yang lebih lanjut lagi, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdinamika. Saya akan membagikan satu link Bapak Ibu. Nanti mohon izin untuk diisi linknya ya. Sebentar. Sebentar. Ini saya kopikan link Bapak Ibu, kemudian saya taruh di kolom chat. Monggo silahkan nanti diklik saja linknya, menti.com. Kemudian ada dua saja pertanyaan yang nanti silahkan diisi. Tidak ada jawaban benar salah di sini Bapak Ibu. Jadi bebas saja untuk menjawabnya. Lain link, upset lain. Bukan, ini link pertanyaan Ibu. Saya share lagi ya. Oke, sudah ada yang masuk ke dalam linknya. Pertanyaan pertama, apa kata lain assessment? Ada yang jawab penilaian, ada yang jawab evaluasi. Identifikasi katanya. Oke. Yang paling banyak menjawab penilaian, Bapak Ibu. Penilaian. Pengukuran, parameter. Assessment adalah penilaian katanya. Boleh. Masih tetap penilaian yang paling banyak dijawab di sini. Kata lain dari assessment.
Evaluasi, oke, pengukuran, penilaian. Assessment adalah bentuk apa ini? Mungkin kepotong ini, terklik mungkin ya. Pengukuran, evaluasi, identifikasi, parameter, penilaian. Oke, bisa saya lanjutkan lagi kayaknya, sudah 35 lumayan nih. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan untuk membuat assessment? Tidak ada jawaban benar salah. Silahkan dijawab sepengetahuan Bapak Ibu aja. Apa yang dibutuhkan untuk membuat assessment? Instrumen boleh. Apa lagi? Baru ada 4 respon di sini. Parameter, alat ukur, menentukan tujuan, alat ukur penilaian, dan yang masih terbanyak jawabannya adalah instrumen. Alat ukur, materi, bahan refleksi, masih tetap instrumen yang paling banyak dijawab di sini. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Alat ukur penilaian. Alat ukur lagi, rubrik katanya. Instrumen dengan rubrik mirip ya. Mirip tapi bisa juga beda. Instrumen lagi. Oke, luar biasa. Seperti Bapak Ibu memang sudah tidak asing lagi dengan kata assessment ini deh. Rubrik lagi, indikator. Oke, luar biasa. Sip. Saya lanjutkan pada PPT-nya Bapak Ibu. Masih bisa kelihatan? Bisa Aman, Bu, terlihat? aman. Oke. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, jadi menurut istilahnya apa itu assessment autentik. Tapi sebelum saya ke sini, saya mau sedikit bercerita pada Bapak Ibu semua. Pada dasarnya yang namanya ilmu pengetahuan itu kan sifatnya berdinamika Bapak Ibu ya. Nggak pernah statis tapi terus dinamis gitu, berkembang. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemungkinan besar di sekolah, di ruang kelas itu sudah mirip, sudah sama gitu dengan apa yang dilakukan di kurikulum Merdeka. Hanya saja mungkin kita belum tahu teorinya gitu. Jadi kalau yang sekarang itu ada itu bukan berarti menumbangkan yang lampau tuh enggak Bapak Ibu, tapi lebih mempertebal, lebih memperkaya apa yang sudah ada kemarin gitu. Nah, tentang assessment atau penilaian autentik. Dari istilahnya autentik itu hal yang diyakini nyata, valid, reliable. Sehingga kalau tadi Bapak Ibu menyebutkan instrumen, rubrik gitu, itu nggak salah gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Maling ketangkap di Amin Jaya. Beraksi Iya. di masjid, ketangkap pun di samping masjid. Inggih, terima kasih untuk infonya Ibu. Mohon bantuan untuk di silent sebentar. Terima kasih banyak. Nah, tentang otentik itu kan sesuai dengan fakta lapangan. Dinilai dengan otentik itu bisa dipakai untuk assessment formatif dan juga assessment sumatif Bapak Ibu. Kalau sekarang di istilah kurikulum Merdeka itu kita mendengarnya, banyak mendengarnya tentang assessment formatif dan juga sumatif. Perubahan paradigma yang lampau dengan yang sekarang Bapak Ibu.
yang konvensional dulu dikatakan bahwa tidak dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Penilaian itu katanya seperti itu. Kemudian yang sekarang penilaian dilaksanakan secara terpadu dengan KBM dan digunakan untuk memberikan gambaran pengalaman dan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Yang lampau dikatakan bahwa hasil belajar siswa hanya digambarkan dalam bentuk angka dan huruf, di mana gambaran maknanya sangat abstrak. Jadi kalau yang bahari kan kita tahunya 70 itu untuk nilai cukup gitu ya, atau 70 atau 75 lah untuk nilai KKM gitu. Kemudian 80 itu untuk nilai baik misalnya, 90 sampai 100 misalnya untuk sangat baik misalnya. Nah, kalau yang sekarang itu kemajuan belajar siswa dapat diketahui oleh guru dan siswa, bahkan siswa sendiri. Dan sifatnya tidak melulu hanya angka saja, tapi bentuknya itu lebih ke deskriptifnya Bapak Ibu. Sehingga kalaupun misalnya masih menggunakan parameter angka misalnya, kenapa sih dapat 70, kenapa sih dinilai cukup? Cukup karena apa gitu, atau dinilai baik itu apa yang sudah baik, kemudian apa yang bisa ditingkatkan lagi begitu. Jadi tidak hanya melulu angka dan dan huruf saja. Ciri-ciri penilaian otentik. Yang pasti yang pertama harus bisa mengukur semua aspek pembelajaran, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, bisa berupa tadi ya, asesmen formatif dan juga sumatif. Kemudian menggunakan berbagai cara dan sumber. Kemudian tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian, karena yang sebenarnya alat pengumpulan data itu ada berbagai macam cara Bapak Ibu. Bisa dengan observasi, bisa juga dengan bertanya pada guru yang kemarin ngajar di kelas itu misalnya, atau guru mata pelajaran yang lain. Bertanya pada murid sendiri, bertanya pada wali murid gitu. Kemudian menggambarkan dunia nyata bukan hanya dunia sekolah, dan harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik. Ini menurut Kunandar 2015. Assessment dapat digunakan untuk identifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Bisa menggunakan asesmen awal dan juga asesmen formatif. Bisa juga dengan mengidentifikasi pengetahuan awal, bisa dengan mereview, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, bisa dengan berbicara dengan guru dan murid yang sebelumnya, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, atau mengamati perilaku murid. Ini semua bisa dilakukan, sehingga asesmen itu tidak hanya melulu bentuk rubrik dan juga instrumen saja Bapak Ibu, tetapi juga bisa dengan cara observasi atau bertanya langsung, itu ternyata sudah asesmen gitu. Ketika misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, kemudian bertanya kepada murid misalnya, tahukah kalian tentang pengertian bullying misalnya? Ada yang jawab tahu, ada yang jawab enggak, itu sudah asesmen. Kemudian misalnya bertanya kembali, kalau misalnya tahu tentang bullying, seberapa kalian tahu tentang bullying? Ada yang menjawab dengan lengkap Bapak Ibu, tahu detailnya. Bullying adalah bla 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 apa? Indikator bullying begini. Ada juga yang menjawab baru separuh-separuh. Saya tahu tentang bullying, tapi saya nggak pernah melihatnya misalnya. Atau sama sekali ada yang belum pernah tahu sama sekali. Nah, itu sudah assessment gitu. Jadi tidak perlu melulu dengan rubrik yang kompleks, dengan membuat kalau sekarang kan kita menggunakan macam-macam ini Bapak Ibu, teknologi IT ya, dengan Google Form, dengan quizzes dan lain sebagainya gitu. Apakah itu salah? Enggak Bapak Ibu, tentu saja tidak gitu. Maksudnya diperbolehkan menggunakan teknologi. Hanya saja kita juga punya alat untuk pengumpulan data yang lain selain itu gitu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan kompetensi guru di abad sekarang, di mana inovasi dan kreativitas diperlukan, ternyata untuk menjadi kreatif dan berinovasi, itu tidak melulu berbicara tentang kemampuan IT. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini merasa, aduh saya kok merasa masih nggak bisa ya bikin form di Google Form misalnya. Atau saya nggak mahir menggunakan laptop misalnya. Apakah itu jadi satu halangan untuk Bapak Ibu melakukan assessment atau penilaian pada murid? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Karena ada berbagai macam cara yang bisa kita pergunakan untuk mencari dan menggali, kemudian menilai siswa kita. Begitu. Ini apa terklik? Oke, ruang lingkup penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan juga proses. Sehingga bukan hanya kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir saja yang dipertimbangkan di sini, tapi juga mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk jenis assessment sendiri ada berbagai macam Bapak Ibu. Bisa dengan penilaian kinerja, bisa dengan penilaian proyek, penilaian portofolio, dan tertulis. Sehingga harapannya tidak hanya tertulis saja ya Bapak Ibu, tapi kita juga bisa melakukan inovasi dan juga kreativitas untuk melakukan proses assessment ini gitu. Penilaian kinerja misalnya, dengan membuat proyek misalnya, dengan anak diberikan tugas untuk membuat portofolio misalnya, itu bisa untuk dilakukan. Nah, untuk penilaian kinerja biasanya bentuknya seperti membuat daftar checklist, kemudian membuat catatan anekdot, kemudian ada skala penilaian rating scale-nya Bapak Ibu, dengan kategori misalnya 5 untuk baik sekali, 4 untuk baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 kurang sekali misalnya. Atau bisa juga dengan memori atau ingatan, yaitu dengan cara mengamati ketika peserta didik melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Hanya saja kalau ini agak berbahaya Bapak Ibu ya, karena kan kalau sekarang tuntutannya kita tuh harus punya dokumentasi gitu. Apakah ini boleh dilakukan? Boleh, masih boleh dilakukan. Hanya saja suatu ketika Bapak Ibu diminta pertanggungjawaban, misalnya ini akan sulit untuk dilakukan gitu. Kemudian untuk penilaian kinerja, merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan peserta didik untuk periode atau waktu tertentu. Investigasi dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, sampai penyajian data. Hingga bisa misalnya di-compare habis ini setelah melakukan penyajian data itu nanti kemudian ada diskusinya begitu Bapak Ibu. Seperti yang saat ini sering dilakukan ya. Bapak Ibu mungkin sering melihatnya di YouTube, di TikTok mungkin bagaimana anak-anak berproses di zaman sekarang. Mereka membuat satu produk gitu dimulai dari perencanaan, mengumpulkan data, kemudian membuat video kegiatan mereka sendiri, melakukan presentasi, dan kerja itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian portofolio ini digunakan caranya dengan mengumpulkan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata, bisa perorangan, bisa juga dalam bentuk kelompok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk langkah-langkah penilaian portofolio, yang pertama bisa dengan cara guru menjelaskan secara ringkas pentingnya penilaian portofolio sampai akhirnya guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Umpan balik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan kata umpan balik di sini. Umpan balik itu bukan hanya kita menilai baik atau kurangnya satu produk atau karya ya Bapak Ibu. Tapi diharapannya tuh umpan baliknya sifatnya konstruktif. Dalam arti ketika memberikan umpan balik, misalnya sudah baik, apa yang sudah baik, kemudian apa yang bisa ditingkatkan selanjutnya lagi. Kalau misalnya pun masih kurang, apa yang masih bisa diperbaiki, kemudian apa yang masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi tidak hanya melulu baik, cukup, kemudian kurang gitu Bapak Ibu. Mohon untuk disampaikan juga dengan jelas apa yang bisa ditingkatkan oleh peserta didik kita agar mereka bisa lebih baik juga dalam berprosesnya. Kemudian penilaian tertulis seperti biasa Bapak Ibu, bisa dalam bentuk uraian atau esai. Bisa juga yang membuat anak-anak itu bisa mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis. Nah ini sebagai catatan Bapak Ibu, di masa kini di mana kemudahan teknologi informasi dengan sekali klik itu langsung bisa informasi macam-macam itu ada. Yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak pun sudah tahu itu juga gitu. Kemudahan teknologi dari AI, dari bahasanya ChatGPT gitu ya. Apakah salah ketika mereka menggunakan itu? Sebenarnya nggak salah Bapak Ibu, bahkan kita sendiri pun bisa menggunakannya. Hanya saja tugas kita sebagai guru adalah kita
punya kewajiban untuk menuntun mereka. Sebagaimana logo Tuturi Handayani nih Bapak Ibu. Tuturi Handayani itu kan artinya murid di depan, kita di belakang sebagai guru menuntun. Ketika mereka punya informasi yang beragam, maka tugas kita adalah menuntun mereka untuk memahami segala macam informasi yang mereka dapat. Karena tidak semua yang ada di dunia maya, tidak semua yang AI tulis itu sesuai dengan yang terjadi kontekstual di dunia nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sering menemukan misalnya, oh ada anak kok jawabannya itu sangat runtut gitu, tapi ketika ditelaah dibaca lagi, oh ini bukan jawaban manusia ini jawaban AI ini jawaban Google gitu. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, sepintar-pintarnya AI, sepintar-pintarnya Google, ChatGPT, tetap tidak bisa mengalahkan otak manusia gitu. Jadi bahasa redaksi bahasanya itu akan tetap terlihat. Redaksi bahasa yang manusia tulis dengan redaksi bahasa yang searching engine tulis gitu. Dan tidak semuanya benar Bapak Ibu. Tidak semuanya benar, sehingga kita bisa kok tetap misalnya mempersilahkan peserta didik kita untuk browsing, untuk searching gitu. Akan tetapi PR kita adalah menuntun mereka supaya informasi yang mereka dapatkan tadi itu jelas kebenarannya, kemudian bisa membantu mereka juga supaya mereka tidak hanya melakukan plagiasi gitu Bapak Ibu. Mencantumkan sumber, kemudian nggak hanya plek-ketiplek gitu ya, karena sekarang kan jargonnya yang sedang in itu kan ATM gitu, amati tiru modifikasi. Jadi tidak hanya sekedar meniru saja, apalagi kopas gitu kan ya. Jangan sampai sih Bapak Ibu seperti itu nggih. Jadi tetap diamati dulu, boleh ditiru boleh, tapi dimodifikasi juga sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang kontekstual yang memang dibutuhkan. Peran guru dalam asesmen, yang pertama mengetahui cara untuk menilai kekuatan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran, kemudian mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, menjadi pengasuh selama proses belajar, melihat informasi baru, mengasimilasikan pemahaman peserta didik, menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas. Kalau ini tentunya pasti Bapak Ibu sudah melakukan semuanya. Nah, kemudian manfaat dari asesmen atau penilaian itu sendiri Bapak Ibu. Ini merupakan kegiatan terpadu di mana kegiatan pembelajaran, belajar menilai menjadi satu kesatuan dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengkonstruksi hasil belajarnya sehingga kontekstual dengan apa yang terjadi di keseharian mereka Bapak Ibu. Kemudian bisa mengukur secara langsung terhadap kinerja peserta didik serta bagaimana capaian indikator. Mengetahui seberapa baik pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran dan dapat menguatkan penguasaan kompetensi peserta didik. Bagi guru sendiri ini bermanfaat untuk mengetahui atau menjadi tolak ukur capaian seorang guru terhadap metode strategi pembelajarannya yang sudah diajarkan, apakah sudah sesuai atau belum, apakah materi yang disampaikan tadi sudah bisa tersampaikan dengan baik atau belum gitu ya. Dan juga bisa mendapatkan manfaat untuk perbaikan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Bagi kepala sekolah, hasil asesmen ini bisa bermanfaat untuk menilai kinerja guru untuk melaksanakan tugasnya dalam mendidik peserta didik dalam lembaga kependidikan. Demikian tentang asesmen. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi sebenarnya saya ada sedikit ngobrol dengan Pak Ketua tadi. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sedikit menelaah tentang AI ya. AI sekarang kalau yang lagi rame dipergunakan di Google itu namanya AI Gemini Bapak Ibu. Nah, dengan AI Gemini ini Bapak Ibu juga sangat mungkin dan bisa untuk membuat assessment. Kita coba lakukan, nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukannya dan mempergunakannya gitu. Jadi daripada Bapak Ibu misalnya beli, kan sekarang banyak nggih di luar sana gitu orang yang memperjualbelikan entah itu modul kah atau instrumen kah segala macam apa. Daripada seperti itu mendingan kita telah saja, kita pakai AI Gemini, kemudian kita telah kita sesuaikan dengan apa yang memang kontekstual terjadi gitu. Oke, kita mulai dari Google ini dulu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silahkan ketik Gemini. Nah, nanti akan muncul Gemini AI gitu ya. Bentuknya seperti ini, silahkan diklik saja.
tembus batas kreativitas Gemini ini nggak apa-apa, diklik aja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu memang belum login, dia minta login di sini. Silahkan masukkan saja akun Bapak Ibu, akun Gmail ya. Boleh akun belajar boleh juga akun biasa nggak apa-apa. Akun Gmail biasa juga nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian di bagian sini ada tulisan seperti ini, masukkan perintah di sini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita ketik saja. Jadi kalau untuk membuat assessment di Gemini ini, paling enggak redaksi kalimat prompt-nya itu harus lengkap ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya bilang tolong buatkan saya assessment gitu, tapi dibuat selengkap mungkin. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Anda adalah guru kimia misalnya, ini contoh aja nih. Kimia SMK kelas 10. Kemudian buatlah assessment awal materi tentang apa, kalau kimia itu apa ya? Apa Pak Arso kalau materinya kimia? Kok saya jadi lupa. Kimia kelas nggak hafal kalau kimia. Lain bidangnya. Kalau gitu nggak jadi. Ya udah guru BK aja. Saya bimbingan Itu ada konseling. struktur atom itu. Oke. Siap, terima kasih Bapak. Tetap kimia deh berarti. Struktur atom misalnya. Struktur atom fase E lengkap dengan rubrik penilaiannya. Jadi ceritanya saya ini sebagai guru kimia kelas 10 gitu Bapak Ibu, membuat assessment awal, materinya tentang struktur atom fase E, lengkap dengan rubrik penilaiannya. Jadi assessment yang mau saya buat itu adalah assessment awal tentang materi ini gitu ya. Kita coba cek di sini, klik langsung kirim. Nah, dia sudah lengkap di sini Bapak Ibu, dari mulai tujuan. Cuman ini sekali lagi mohon untuk tetap ditelaah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nanti jangan-jangan ada yang salah, ada yang nggak bener gitu redaksi tulisannya misalnya. Ini contoh soalnya, materi yang diuji, bentuk assessment-nya pilihan ganda, benar salah, dan isian singkat. Materi yang diuji sejarah perkembangan model, partikel, nomor atom, isotop. Contoh soal pilihan ganda, contoh soal benar salah. Nah ini dia cuma ngasih contoh soalnya satu-satu Bapak Ibu, karena saya nggak menuliskan detailnya, misalnya soalnya berapa gitu. Kalau misalnya mau lebih detail lagi bisa kok, dituliskan secara detail aja. Misalnya minta soal assessment-nya itu berapa butir soal gitu bisa dia. Kemudian rubrik penilaiannya ini Bapak Ibu dengan kriteria pemahaman konsep dengan skor 5, deskripsinya sudah ada, kemampuan menganalisis, kemampuan menyajikan jawaban, skor total ini 15. Ada keterangannya, skor maksimumnya 15, nilai akhirnya sekian. Cara menggunakan assessment-nya juga sudah ada gitu ya. Kemudian catatannya soal di atas hanya contoh, dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan materi yang telah diajarkan. Rubrik penilaian dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian assessment awal dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti diskusi kelompok dan kuis singkat. Ada tips tambahannya juga. Begitu Bapak Ibu. Kalau mau mata pelajaran yang lain juga bisa. Tapi untuk prompt-nya dibuatnya mohon sedetail mungkin. Gitu. Jadi kalau ini tadi kan saya juga nggak mendetailkan ya, misalnya berapa soal yang dibutuhkan gitu. Jadi dia cuma kayak gini aja nih. Coba kalau misalnya saya rubah ya, saya iseng nih, saya rubah. Fase R rubah dengan dengan minimal 10 contoh soal pilihan ganda misalnya. Oke, kita lihat. Apakah dia berubah di sini? Kita cek ya. Tadi saya minta minimal contoh soalnya 10 pilihan ganda. Nah, bisa Bapak Ibu. Ternyata bisa gitu.
Jadi soalnya ada 10 di sini. Tadi yang menjawab soal tentang kimia Bapak siapa? Halo Bapak. Bu Astuti, Bu. Nggih. Sampai ada kunci jawabannya di sini. Saya nggak ngerti ini materinya benar atau salah. Nanti mungkin bisa dicek gitu ya. Sudah benar, Oke, ini Bu. karena nggih, alhamdulillah, nggih. Silahkan. Nanti kalau misalnya mau itu lagi bisa Bapak Ibu. Misalnya soal diganti bukan pilihan ganda karena kita pengen anak misalnya menulis gitu. Tidak hanya sekedar centang-centang misalnya. Kasih aja sih 10 esai gitu, 10 contoh. Esai gitu ya, coba kita cek. Bisakah dia berubah lagi di sini? Nah, bisa Bapak Ibu. Esai juga bisa dia. Ya, begitu. Sampai di sini dulu nggih Bapak Ibu. Tapi mohon kembali untuk diingat Bapak Ibu nggih. Kemajuan AI, kemajuan teknologi itu bukan satu-satunya barang yang bisa kita pakai untuk melakukan assessment. Jadi kalau misalnya, Bu, daerah saya tuh susah sinyalnya. Jangankan buka AI, buka Google aja susah minta ampun misalnya. Ya udah nggak usah dipaksakan Bapak Ibu. Kita bisa kok tetap menggunakan cara-cara konvensional gitu. Bahkan metode ceramah seperti ini pun tuh sangat diperlukan nggih Bapak Ibu nggih. Seperti contohnya misalnya kalau kami di SMK Bapak Ibu nggak mungkin kami kucuk-kucuk nyuruh anak tuh, "Nak, kita langsung praktek saja. Kalian lihat video ini gitu, kemudian langsung praktekkan." Kalau di tempat kami kan jurusannya perhotelan gitu. Langsung praktekkan making bed misalnya. Nggak mungkin bisa Bapak Ibu anaknya. Tetap butuh diceramahi, dikasih tahu dulu detailnya seperti ini, caranya begini. Nah, baru mereka bisa mempraktekannya. Gitu kan ya. Jadi metode konvensional seperti bertanya, kemudian ceramah itu tetap diperlukan juga. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, inovasi itu adalah imajinasi manusia, Bapak Ibu. Yang nomor satu adalah imajinasi manusia. Einstein sendiri pun mengakui hal tersebut gitu. Jadi yang membuat kita bisa berkembang maju itu bukan karena kemajuan teknologinya, justru bukan kemajuan teknologi, tapi adalah kemampuan manusia untuk berimajinasi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Nanti akan diberikan contoh yang lebih konkret lagi oleh rekan saya, Bu Pembayun, karena nanti pasti banyak praktek baiknya. Saya kembalikan pada moderator dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Aristanika. Kepada Ibu Bapak sekalian, boleh kita memberikan apresiasi dengan menekan tangan atau bertepuk tangan gemuruh dari tempat duduk masing-masing. Ya, ini tampaknya sudah banyak yang mengantri, mengangkat tangan. Saya lihat di sini di kolom chat tidak ada yang menuliskan pertanyaan. Tampaknya mereka bersemangat bertanya langsung kepada Ibu Aristanika. Mungkin silakan dari Ibu Bapak kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung boleh atau dari pertama ya silakan dari Ibu Mas Rida tampaknya sudah mengaktifkan mic-nya. Silakan Ibu bertanya langsung kepada Ibu Arista. Ibu Mas Rida. Baik, tawarkan tadi ada yang ya. Ibu Mas Rida mau mengajukan pertanyaan tidak? Baik, kalau begitu saya beralih ke yang mengangkat tangan. Di sini ada Ibu Imping Marlina. Apa Ibu mau mengajukan pertanyaan? Tidak, tidak juga. Ibu Rahmita mungkin? Bu, maaf saya off cam dulu ya, Bu. Oh ya. Ya. Baik. Kembali lagi saya silakan kepada Bu Rahmita. Silakan Ibu Rahmita Ya. pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Selamat malam kepada Ibu narasumber. Terima kasih Ibu Yulina selaku moderator. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja perbedaan asesmen atau penilaian autentik ini dengan penilaian lainnya, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, boleh langsung Ibu jawab, Ibu Arista. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu Rahmita, penilaian yang lainnya itu yang dimaksud apa dulu ya? Penilaian yang mana? Yang lainnya itu yang mana maksudnya? Mohon diperjelas lagi. Misalnya penilaian proyek, Bu. Oke, baik. Oke, jadi begini Ibu. Pada dasarnya, kalau penilaian proyek itu merupakan salah satu bagian dari asesmen gitu. Jadi kalau ditanya perbedaannya, nggak ada perbedaannya Ibu, karena justru itu salah satu bagiannya. Asesmen itu sendiri kan bisa bentuknya tertulis, bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya observasi, bisa bentuknya project, bisa bentuknya portofolio gitu ya. Jadi kalau project sendiri itu merupakan salah satu bagian dari asesmennya tadi. Gitu Ibu Rahmita. Ya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Sama-sama. Ibu Julina, ada pertanyaan menarik di kolom chat tuh Bu Julina. Ya, benar. Ini saya juga baru melihat dari Pak Beni Oktaviano. Pertanyaannya bagaimana cara observasi kepada anak didik yang sulit membaca? Silakan Ibu untuk jawabannya langsung. Pak Beni nggak berkenan untuk buka mic nih. Halo Pak Beni. Ini kayaknya pertanyaannya bukan bagaimana cara observasinya deh, tapi gimana cara asesmennya deh kayaknya. Ya nggak? Halo Pak Beni? Atau bener cara observasi maksudnya? Wah, ini Pak Beni nggak berkenan untuk buka suara, tapi nggak apa-apa deh. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman, punya murid yang belum bisa membaca, mungkin bisa sharing ya. Atau misalnya punya saudara atau anak gitu, mungkin juga bisa sharing. Kalau misalnya permasalahannya anak itu sulit untuk membaca, yang pasti kita harus tahu dulu sampai di mana dia kesulitan membacanya. Kenapa? Apakah karena terlambat, maksudnya itu terlambat membacanya saja, atau karena kesulitan mengenal huruf, itu kan beda lagi ya, atau jangan-jangan disleksia, jangan-jangan. Nah ini kita harus pahami dulu, ini yang masuk fase yang mana. Kalau misalnya anak itu, kalau kita kan ini SMA SMK ya Bapak Ibu, sampai SMA SMK ternyata masih belum bisa membaca, itu kan perlu dipertanyakan ya. Kok bisa gitu? Bahkan kalau ini kan yang lagi rame-ramenya tuh di luar sana anak SMP gitu katanya. Katanya itu banyak anak SMP yang punya kesulitan untuk membaca. Nah, ini karena faktor apa dulu sih? Apakah karena faktor memang dianya nggak mau membaca? Apa karena faktor kesulitan apa? Atau karena disleksia tadi gitu? Karena biasanya kemampuan anak untuk bisa mengkonstruk hal yang abstrak, kemudian membaca itu harusnya di fase mereka fase B, itu kan sudah bisa gitu Bapak Ibu. Mengenali huruf, kemudian menggabungkan kata gitu ya. Karena kan sebenarnya dari kita lahir, kemudian kita bersosialisasi dari kecil itu kan sebenarnya sudah dari kemampuan berbahasa itu sudah dilatih sejak dini gitu loh. Jadi kalau untuk membaca itu kan ada kaitan eratnya dengan kemampuan bersosialisasi juga Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang kita harus tahu benar nih, maksudnya ini anak ini fase apa. Kalau dia fasenya fase E, fase F tapi belum bisa membaca, sepertinya memang perlu dicek lagi maksudnya ini apakah normal atau mungkin memang butuh pertolongan yang lain gitu, butuh pertolongan psikologis, butuh treatment yang lain gitu. Tapi kalau ini terjadi sama anak SD, kalau misalnya dia susah membaca, maka yang perlu kita cek adalah sampai di mana dia kesulitan membacanya. Apa memang karena tidak terbiasa, dalam artian dia sehari-hari hanya main game misalnya.
main game, main HP terus-terusan gitu kan. Kemudian jarang diajak untuk berkomunikasi, bersosialisasi, itu jelas berpengaruh untuk kemampuan membacanya. Gitu. Jadi assessment yang bisa dilakukan adalah untuk melihat sampai di mana dia bisa dulu. Misalnya, oh ini kalau anak SD ya contoh saya. Oh ini anak baru bisa mengenali huruf tapi belum bisa merangkainya misalnya. Kalau bisa mengenali huruf itu hitungannya masih normal Bapak Ibu. Masih normal, masih oke aja. Berarti mungkin kurang dibiasakan untuk berkomunikasi mungkin ya. Mungkin gitu. Kemudian, oh anak ini ternyata sudah bisa merangkai huruf, tapi misalnya terbatas huruf tertentu saja gitu. Nah itu nanti bisa dilakukan gitu. Gitu Bapak Beni. Sayangnya bapaknya nggak menjelaskan secara rinci ini fasenya anaknya fase apa gitu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin yang mau berbagi juga. Mungkin ada yang peserta didiknya, siswanya di kelas mungkin punya kesulitan membaca. Ini kan lagi rame-ramenya ya di TikTok ya, kalau nggak salah tuh. Anak SMP sulit membaca gitu. Kalau saya pikir itu salah satu sebabnya karena makan buah si malakamanya kecanggihan teknologi Bapak Ibu. Jadi teknologi ini di satu sisi membuat kita mudah untuk segala sesuatu, tapi di sisi lain ya, membuat berbagai macam persoalan muncul. Termasuk jarangnya orang berkomunikasi dengan anaknya sendiri, itu kan berpengaruh jelas nih pada kemampuan mereka untuk bisa membaca, kemudian berpikir kritis dan sebagainya gitu. Pada akhirnya yang disalahkan sekolahnya, itu kasihan banget sekolahnya ya. Gurunya sudah mati-matian berangkat pagi, gimana caranya supaya anaknya bisa belajar. Yang disalahkan sekolah dan kurikulumnya, aduh kasihan banget itu. Padahal semua terkait jelas nih. Bukan, jadi nggak semata-mata sekolah saja dan kurikulum disalahkan. Juga sistem masyarakat juga. Oke, ada pertanyaan satu lagi sepertinya Bu Yuliana. Iya, Bu betul. Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Eva. Mengapa asesmen autentik lebih baik dibandingkan asesmen tradisional? Pertanyaannya silakan Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Ibu Bapak, yang dimaksud dengan asesmen tradisional yang saya tulis di sini itu asesmen yang masih mempergunakan penilaian berupa angka nggih. Coba saya cek lagi ke PPT saya. Kalau di kurikulum yang sekarang itu kan diharapkan tidak hanya sekedar angka Bapak Ibu, tetapi juga bentuk deskripsi perkembangan anak. Oke, nah ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Kalau untuk yang asesmen yang konvensional yang zaman sebelum ini, yang dulu, kenapa dikatakan tidak dapat menggambarkan kemajuan siswa secara menyeluruh? Karena hanya berupa angka tadi ya. Jadi hanya 70, 80, 90 gitu. Dan itu ya hanya sampai di situ saja. Jadi tidak bisa kita lihat tingkat perkembangan anak itu sampai di mana gitu. Misalnya kemampuan membaca misalnya. Dinilainya 70. Cukup gitu. Cukup apa nih? Atau misalnya dinilai sudah baik 80. Baik. Nah, baik itu baik apa? Kalau yang sekarang kan diharapkan ketika misalnya dibilang baik itu baik karena dia sudah bisa membaca tulisan dalam bentuk paragraf misalnya. Kemudian untuk kedepannya lagi mungkin lebih bisa ditingkatkan supaya anak terbiasa untuk membaca teks narasi dengan lebih kompleks lagi misalnya. Seperti itu. Kemudian kalau yang dulu itu hasil belajar siswa hanya digambarkan bentuk angka. Jadi maknanya kan abstrak tadi nggak bisa tahu, orang tuh nggak bisa tahu. Jadi cuma sekedar tahu angka tadi, oh dapatnya 70 ya sudah, dapatnya 80, dapatnya 100 berarti sudah baik gitu. Kalau yang sekarang karena bentuknya deskripsi tadi, pada akhirnya semua jadi bisa melihat. Siswanya bisa melihat, gurunya juga bisa tahu juga, dan orang tuanya juga ngerti, oh ternyata anak saya itu sekarang sudah bisa baca teks narasi dengan lengkap gitu, tapi mungkin kosakata yang dipakai mungkin belum kompleks gitu. Jadi saran dari gurunya diusahakan untuk membaca lagi, untuk lebih berlatih membaca supaya nanti perbendaharaan katanya lebih banyak dan lebih kompleks. Nah, gitu. Itu contohnya saja.
Begitu Ibu Eva. Baik, apa masih ada yang mau bertanya? Ibu Bapak silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Aristanika untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Sekali lagi, mari Ibu Bapak kita beri apresiasi meriah untuk Ibu Arista. Iya. Baik, Ibu Bapak mungkin sambil, karena ini waktunya masih ada 1 jam lagi, silahkan kalau yang mau menyerap teh atau kopinya. Sebelum saya lanjutkan kembali kepada narasumber berikutnya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan webinar ini memfokuskan pada berbagi praktik baik bagaimana konsep dan pelaksanaan asesmen pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya untuk narasumber kedua Ibu Asri, saya persilakan kepada Ibu Asri untuk menyampaikan materi. Monggo Bu Asri. Baik, terima kasih Bu Yulina atas kesempatannya. Mohon izin, saya salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Yang saya hormati Bapak Setiarso, Ketua Komunitas Belajar Dikmen Kalimantan Tengah, beserta seluruh rekan guru penggerak komunitas. Dan yang saya hormati juga Ibu Arista, juga selaku narasumber pada malam hari ini, juga Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa di ruang yang spesial luar biasa ini, khususnya buat saya, karena saya boleh cerita sedikit ya. Jadi saya, Pak Arso dan Ibu Arista itu kami dipertemukan di dunia maya gitu. Maksudnya belum pernah ketemu langsung, sama Pak Arso udah gitu. Dan beliau berdua ini punya peran penting sih menurut saya dalam perjalanan saya sebagai guru penggerak, karena di awal saya banyak tanya-tanya gitu sama beliau berdua karena udah terlebih dahulu sebagai fasilitator dan juga pengajar praktik gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk menyampaikan berbagi praktik baik pada hari ini. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Sudah Bu. Bentar, ini agak lama. Ya. Ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pembayun Asri Arimurti. Saya biasa dipanggil Pembayun. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang sebagai guru biologi, tapi sebenarnya saya lebih lama mengajar prakarya kewirausahaan dibanding biologi gitu. Jadi mungkin agak-agak sedikit lupa juga materi biologinya. Selain itu saya juga guru penggerak di Angkatan 5 untuk Kabupaten Seruyan dan juga narasumber berbagi praktik baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik, bagaimana merancang asesmen awal untuk pembelajaran yang bermakna. Tadi sudah diberikan konsep yang sangat luar biasa oleh Ibu Arista mengenai seperti apa asesmen itu, kemudian juga apa saja bentuk-bentuk asesmen gitu. Di sini saya sedikit berbagi saja bagaimana sih merancang asesmen awal untuk persiapan kita merancang kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata asesmen? Bapak Ibu boleh boleh diketik di kolom chat apa yang Bapak Ibu bayangkan nih ketika mendengar kata asesmen.
Ada yang jawab, Bapak Ibu? Suara saya masih terdengar ya, Bu? Masih, Bu, jelas. Oh ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau jawab di kolom chat atau mau jawab secara langsung. Apa itu asesemen? Ketika mendengar kata asesemen gitu, apa sih yang kebayang gitu? Pengukuran, cara mengetahui proses belajar mengajar, penilaian. Ya, penilaian secara menyeluruh. Keren-keren jawabannya. Mengetahui kinerja siswa dalam penilaian. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, jawabannya sama kata Bu Arista tadi, nggak ada jawaban benar dan salah. Ya. Baik, nah Bapak Ibu, kenapa sih kita itu perlu gitu ya dalam melakukan asesemen dalam pembelajaran? Asesemen itu penting dalam pembelajaran karena asesemen ini membantu guru untuk memahami sejauh mana siswa itu menguasai materi yang diajarkan. Kemudian dengan asesemen juga, guru ini bisa mengetahui, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sesuai dengan sasaran. Selain itu, asesemen ini juga memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka sehingga mereka dapat mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian secara keseluruhan, asesemen ini juga membantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, di petunjuk panduan asesemen dan pembelajaran yang baru itu, bahwa asesemen itu terdiri dari dua, ada asesemen formatif dan asesemen sumatif. Nah, untuk kegiatan malam ini saya izin berbagi untuk asesemen formatif awal. Asesemen formatif itu sendiri yaitu asesemen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Ada dua asesemen formatif. Yang pertama, asesemen di awal pembelajaran. Ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar serta mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesemen ini termasuk dalam kategori asesemen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan pendidik dalam merancang dan menyesuaikan pembelajaran. Jadi tidak untuk penentu penilaian hasil belajar yang kemudian nanti dituliskan nilainya itu di rapor. Kemudian asesemen di dalam proses pembelajaran yang kedua ya Bapak Ibu, asesemen formatif yang kedua ini adalah asesemen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran ini untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Pada dasarnya sih seperti yang Bu Arista sampaikan ya Bapak Ibu, asesemen penilaian itu sudah sejak dulu kala. Tidak ada yang berubah secara signifikan. Akan tetapi Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama adalah sudut pandang gitu ya, bahwa asesemen itu tidak hanya semata-mata untuk melabeli siswa. Oh ini siswanya kurang mampu, oh ini siswa, maaf kadang-kadang mungkin, oh ini pintar, yang ini enggak pintar gitu ya. Tapi asesemen ini juga bagian dari refleksi Bapak Ibu, baik untuk siswa maupun kita sebagai guru gitu ya. Nah, apa saja tujuan asesemen formatif awal? Asesemen formatif di awal ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesemen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan atau kesulitan yang dihadapi peserta didik. Kemudian asesemen formatif juga digunakan untuk memperoleh informasi perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Itu tadi ya Bapak Ibu, jadi bukan untuk melabeli siswa, tetapi untuk memberikan umpan balik baik kepada siswa atau peserta didik maupun kita sebagai pendidik.
Nah, asesmen formatif di awal ini dilakukan di awal pembelajaran. Tujuannya adalah ini akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat peserta didik. Ini biasanya yang lihai untuk melakukan asesmen kesiapan belajar, gaya belajar, serta minat. Ini biasanya guru BK. Kesiapan gaya belajar dan minat ya Bapak Ibu, ini biasanya guru BK ini, Bu Arista ini pasti lihai sekali membuat instrumen gitu. Begitupun juga di sekolah kami, itu kami sudah terima data dari guru BK terkait gaya belajar serta minat. Jadi kami guru mapel nanti bisa menyiapkan kira-kira pembelajaran materi ini bisa nggak ya kita buat diferensiasinya. Nah itu di kelas ini, misalnya di kelas fase kelas 10 ruang 1 itu sekian gaya belajarnya audiovisual, kinestetik gitu ya, atau auditory visual, kemudian minatnya bagaimana, itu semua kita sudah dikasih data dari guru BK. Nah biasanya untuk kita guru mata pelajaran ini terkait dengan kesiapan pelajaran, ini penguasaan pengetahuan awal untuk materi atau mata pelajaran yang kita ajarkan ya. Nah, asesmen formatif di awal pembelajaran ini ada dua Bapak Ibu, ada yang kognitif dan ada yang non-kognitif. Yang non-kognitif ini tadi ya Bapak Ibu terkait dengan gaya belajar, minat, sehingga di situ nanti ada namanya profil belajar milik. Kalau yang kognitif ini adalah mengenai berhubungan dengan kesiapan belajar. Ini biasanya dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, bagaimana sih melaksanakan asesmen formatif awal gitu ya? Jadi Bapak Ibu ketika kita sudah menentukan capaian pembelajaran, selanjutnya kita adalah membuat tujuan pembelajaran. Hal ini yang bahasa saya itu begini, maaf kalau nanti salah, kalau dikoreksi. Saya selalu begini, jangan berkhianat dari tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan pembelajaran, kita sebagai guru tuh patokannya adalah di TP atau tujuan pembelajaran. Karena dari tujuan pembelajaran itulah nanti kita menyusun asesmen ya Bapak Ibu. Entah itu nanti mau observasi, entah itu nanti mau unjuk kerja, atau mau misalnya mau berupa pertanyaan, menjodohkan, pilihan ganda, nah itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan asesmen formatif di awal ini, yang pertama, Bapak Ibu menentukan dulu tujuan pembelajaran, lalu memilih instrumen, apakah ini tes tertulis, atau wawancara, atau observasi, atau berupa portofolio. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan bidangnya, kelasnya, fasenya, gitu ya. Kemudian menyusun pertanyaan yang valid dan reliable. Lalu yang kedua Bapak Ibu adalah pelaksanaan asesmen. Ciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Jangan sampai anak-anak itu takut gitu ya kalau bunyinya misalnya ulangan nih gitu, asesmen nih, penilaian nih gitu. Jadi mereka udah panik duluan gitu. Nah itu kita harus bisa buat suasana gitu ya Bapak Ibu, menciptakan suasana yang nyaman dan aman gitu. Ini supaya anak-anak itu nanti ketika menjawab pertanyaan itu mereka benar-benar menjawab sesuai dengan kemampuannya. Jadi data awal yang kita dapat terkait dengan asesmen awal ini benar-benar otentik gitu ya kata Bu Arista. Nah jadi benar-benar otentik gitu. Jangan sampai anak-anak tuh nyontek. Nah jadi kita nggak dapat datanya. Ini kalau mereka dapat 100 semua nih, berarti udah pintar semua, berarti udah menguasai materi semua gitu. Padahal ini asesmen awal. Jadi kita pahamkan kepada anak-anak bahwa ini adalah asesmen awal. Kemudian memberi instruksi yang jelas dan mengelola waktu secara efektif. Ini bisa kita beri petunjuk gitu ya Bapak Ibu. Misalnya kita menggunakan quiz, kita menggunakan Google Form gitu yang paling sederhana dan simple. Teknologi yang bisa digunakan itu adalah Google Form. Saya rasa Bapak Ibu udah jago-jago semua pakai Google Form gitu. Nah, ini kita beri instruksi di situ bahwa anak-anak jawab pertanyaan ini sesuai dengan kemampuan, dijawab dengan jujur,
Ini tidak mempengaruhi nilai di akhir raport, melainkan ini merupakan bahan data awal bagi kita, Ibu dan kalian, supaya nanti Ibu tahu nih, nanti ngajarin kaliannya bagaimana. Gitu. Kalau sudah Bapak Ibu, ya beri waktu misalnya mengerjakannya tuh berapa menit. Kalau soalnya juga jangan banyak-banyak gitu, karena di asesmen awal ini bisa 5-10 soal. Kalau soal, mungkin kalau menggunakan rubrik yang lain juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Lalu selanjutnya dianalisis Bapak Ibu, ya. Nah ini mengidentifikasi pola kesalahan dan kesalahpahaman. Jangan-jangan masih ada yang nyontek, gitu ya. Jadi kita nggak dapat data yang akurat. Kemudian menghubungkan hasil asesmen dengan tujuan pembelajaran. Lagi ya Bapak Ibu, dalam menyusun asesmen itu harus serasi, selaras dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Setelah kita mendapatkan data dari asesmen awal, selanjutnya adalah kita merancang pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu, kebutuhan murid, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, dan juga memantau perkembangan peserta didik. Oke. Nah ini membuat asesmen kognitif awal yang bermakna. Ini Bapak Ibu, pertanyaan yang dibuat itu jelas dan spesifik ya Bapak Ibu. Jadi apa sih tujuan yang ingin dicapai dari asesmen ini? Apakah untuk pemahaman awal, untuk kita mengidentifikasi, mengkonfirmasi kesalahpahaman, atau untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Kemudian juga pertanyaannya juga dibuat yang spesifik ya Bapak Ibu. Pertanyaannya ini benar-benar pertanyaan langsung untuk mengukur kompetensi yang ingin dinilai gitu ya. Lalu relevan dengan materi tentunya ya Bapak Ibu, harus nyambung. Misalnya saya karena ini saya mengajar prakarya kewirausahaan di kelas 10, saya belum punya data nih karena siswa baru, saya belum punya data tentang pemahaman mereka terkait pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Kebetulan di kelas 10 kan saya nggak ngajar biologi, jadi asesmen yang saya lakukan hanya di pelajaran PKWU saja. Jadi saya memberikan pertanyaan awal, soal-soal awal pada asesmen awal ini seputar materi prakarya dan kewirausahaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Kemudian selanjutnya, ini beragam tipe soal, Bapak Ibu bisa berkreasi. Seperti yang Ibu Aris tadi udah bilang, kita sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai macam teknologi. Bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Moodle, ya, atau menggunakan metode yang lainnya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan metode apapun, yang penting Bapak Ibu bisa melakukan asesmen di awal. Kemudian juga bisa dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi, itu juga bisa Bapak Ibu. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas dan sederhana. Ini biar bahasanya nggak usah panjang-panjang, tapi pertanyaannya itu spesifik, relevan gitu ya, jelas untuk mengukur pemahaman. Kemudian jumlah soalnya juga yang sesuai, jangan sampai nanti baru di asesmen awal gitu udah 50 soalnya gitu ya, panjang-panjang, wacananya panjang, stimulusnya udah satu alinea gitu, jadi anak-anaknya udah pusing duluan gitu ya. Kita buat soal yang ringan-ringan dulu tetapi relevan. Kemudian tadi ya Bapak Ibu kemudian menggunakan teknologi. Teknologi yang bisa digunakan tadi yang sudah saya sebutkan. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi mana yang Bapak Ibu menguasai penggunaannya. Nah, Bapak Ibu saya berbagi sedikit ya. Ini asesmen kognitif yang saya lakukan di kelas 10 ruang 7 ya. Jadi saya bikin 5 soal. 5 soal aja. Coba saya buka. Mari saya buka, mohon waktunya sebentar. Saya coba untuk buka
contoh asesmen yang saya buat. Sudah terlihatkah Bapak Ibu Google Form-nya? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Ada yang sudah? Sudah terlihat. Oh, sudah. Nah, ini saya buatnya sederhana aja ya Bapak Ibu dengan menggunakan Google Form karena yang saya lihai itu menggunakan Google Form. Dan kalau Google Form ini sederhana, simple dan ada analisisnya gitu, terbantu sekali. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, saya buat pertanyaan karena saya mengajar di 7 kelas, jadi saya langsung tuliskan. Ini contohnya, nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya buat di Google Form. Nah, saya berikan instruksi kepada siswa gitu ya Bapak Ibu. Silakan mengisi asesmen ini sesuai dengan pemahaman kalian dalam pembelajaran prakarya kewirausahaan. Jawaban dalam asesmen ini tidak mempengaruhi nilai, maka jawablah pertanyaan ini dengan jujur sesuai pemahaman kalian. Nah, itu yang saya pahamkan kepada anak-anak. Ini ada 5 pertanyaan yang saya buat, gitu ya. Ini contoh pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu kalau kesulitan misalnya membuat pertanyaan, tadi Bu Arista udah mencontohkan dengan menggunakan Gemini AI, saya juga sangat terbantu sekali. Gemini AI ini sangat membantu dalam menyusun pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu nanti ini kalau misalnya Bapak Ibu guru matematika gitu kan, kalau guru matematika, guru fisika, kimia itu kan ada materi-materi prasyarat gitu, minimal harus tahu operasi hitung. Jadi disesuaikan di pertanyaannya gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa memilih bahan baku sangat penting dalam proses produksi. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak memahami proses produksi dalam pengolahan. Nah, ini saya 5 aja bikin pertanyaan, yang penting sama mereka kejawab. Karena dari saya tanya sama anak-anak itu di kelas 10, mereka sebagian ada yang tidak ada pelajaran prakarya kewirausahaan ketika di SMP-nya, karena di SMP-nya itu dia di pondok gitu, nggak ada pelajaran prakarya kewirausahaan. Terus ada juga yang adanya prakarya Bu kalau di SMP gitu, kewirausahaannya tidak ada gitu. Nah, itu kemudian ada juga yang kita Bu waktu di SMP itu kita praktek aja gitu. Ada juga yang teori aja Bu, belum pernah praktek gitu. Nah, jadi saya mengambil satu tema di semester ini, temanya adalah khusus pengolahan. Jadi soal-soal yang saya buat ini seputar produk olahan dalam pelajaran prakarya kewirausahaan. Ya, itu ya Bapak Ibu pertanyaan, kurang lebih pertanyaannya. Kita kembali lagi ke pemaparan. Ini kenapa ini? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah deskripsi dari soal-soal yang saya buat gitu. Soal yang pertama tadi nomor 1. Ini slide saya udah muncul belum Bu Yulina? Bu Yulina? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, ya. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk rumusan pertanyaan itu sebenarnya Bapak Ibu menyesuaikan dengan mapel, kemudian fase itu saya rasa Bapak Ibu udah, kalau kata orang itu udah ngelotok ilmunya, jadi udah lihai lah gitu gimana cara menyusun asesmen awal ini gitu. Ini penting sekali Bapak Ibu ya menyusun asesmen awal. Saya sendiri
pribadi juga bukan yang terbiasa dengan asesemen awal Bapak Ibu, baru-baru saja gitu. Karena memang saya juga baru belajar terkait asesemen awal dan ternyata dampak baiknya dari melaksanakan asesemen ini sangat bisa saya rasakan gitu. Jadi saya tahu nih kondisi di kelas itu seperti apa gitu. Nah ini tadi sekilas ya Bapak Ibu saya sampaikan mengenai deskripsi soal yang saya buat. Soal yang pertama ini menguji pengalaman tentang definisi produksi karena tujuan pembelajaran saya adalah anak-anak memahami tentang produksi. Kemudian sama soal nomor 2 juga. Kemudian soal nomor 3 ini mengukur pemahaman siswa tentang tujuan utama pemasaran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami tentang beragam teknik pemasaran dalam prakarya kewirausahaan. Soal nomor 4 ini tujuannya adalah untuk menguji pengetahuan siswa itu tentang metode evaluasi kualitas produk. Lalu soal nomor 5 ini soalnya ukuran tentang pemahaman siswa tentang perbedaan antara kegiatan evaluasi serta kegiatan lainnya dalam produksi. Nah Bapak Ibu, kalau di Google Form, Bapak Ibu setelah siswa sudah melakukan asemen, sudah menjawab pertanyaan, enaknya kalau di Google Form itu kita terbantu dengan mudah kita bisa menganalisis hasil asemen. Jadi kita tahu nih scoring yang mereka dapat itu berapa. Kemudian juga materi mana yang anak-anak itu yang salahnya gitu. Bisa dibantu dulu Bu. Ya, terima kasih. Saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah nanti kita analisis nih hasil asemen kita di awal, kan kita tahu tuh kita bisa memetakan. Memetakan ini tujuannya bukan untuk melabel siswa sekali lagi ya Bapak Ibu, tetapi terkait bagaimana proses pembelajaran kita nanti di kelas. Karena kan di awal tadi sudah disampaikan untuk pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi supaya kita tahu, oh di kelas ini nanti anak-anaknya itu ternyata masih banyak tidak paham tentang produksi pengolahan. Misalnya di mata pelajaran saya itu kan prakarya kewirausahaan. Anak-anak ini masih belum paham nih tentang teknik produksi pengolahan bahan nabati dan hewani. Kemudian pengolahan itu kan ada awetan, ada pengolahan masak dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti kita dikuatkan pada materi itu. Terus anak-anak juga belum paham nih, nanti kita ada data tuh kan di Google Form, anak-anaknya ternyata masih belum paham nih tentang evaluasi dari sebuah kegiatan kewirausahaan itu apa aja. Berarti nanti kita kuatkan juga kegiatan pembelajaran kita, porsi belajarnya juga kita tambah di situ, gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan begitu maka langkah selanjutnya adalah kita bisa menyusun rencana pembelajaran. Jadi kita bisa lebih terarah, lagi-lagi tidak berkhianat dari tujuan pembelajaran. Jadi supaya pas gitu belajar yang di kelas ya. Nah Bapak Ibu, ini ada sedikit catatan. Jadi soal-soalnya bisa disesuaikan dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya atau sesuai dengan karakter siswa di kelas Bapak Ibu. Lalu bisa juga asemen formatif ini dilakukan di awal pembelajaran untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemahaman awal siswa. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait asemen formatif awal. Ya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Pembayun Asri. Saya minta sekali lagi kita memberikan apresiasi untuk pemaparan materi dari Ibu Pembayun. Ya, baik. Semoga Ibu dan Bapak guru hebat sekalian masih tetap bersemangat. Kita masih memiliki waktu sekitar setengah jam lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Ibu Pembayun, disilakan. Oh ya, sebelumnya untuk Bu Aris
Nanika dan Ibu Pembayun, ini ada permintaan dari rekan guru supaya materi yang disampaikan pada malam hari ini agar dapat dibagikan di kolom chat ya, Ibu narasumber berdua. Siap, Bu. Ya, baik. Ibu Bapak, adakah yang mau bertanya? Saya persilakan jika ada yang mau menanyakan terkait praktik baik asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Ibu Pembayun Asri tadi. Saya persilakan kepada Ibu Bapak untuk langsung on mic-nya, mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Atau langsung kasih kesempatan yang resen dulu Bu Yulina, bisa ada dua ada yang resen. Oke, baik. Sekarang saya beralih kepada peserta yang mengangkat tangan atau raise hand. Ada Ibu Salasiah dan Ibu Titin Sumarni. Silakan dari antara Ibu berdua, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Silakan. Ibu Salasiah, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Sekali lagi. Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin kalau boleh saya yang mengajukan pertanyaan ya Bu Asri, mewakili kawan-kawan lain yang mungkin masih memikirkan apa yang mau ditanyakannya. Ini terkait asesmen awal pembelajaran atau asesmen kognitif itu kan, asesmen diagnostik itu kan ada dua, kognitif dan non-kognitif. Apakah kedua asesmen itu wajib diberikan? Artinya wajib di sini kognitif dan non-kognitif itu wajib diberikan. Kemudian waktu pemberian asesmennya itu kan sepengetahuan saya yang sudah kami lakukan di sekolah kami itu adalah asesmen diagnostik awal pembelajaran. Jadi di awal tahun pembelajaran 2024-2025 itu sudah dilakukan. Tapi apakah asesmen diagnostik ini juga berlanjut saat kita memberikan materi baru? Artinya yang kemarin dilakukan itu kan menjelang masuk ke materi awal untuk kelas baru. Jadi yang saya lakukan itu menguji kembali pengetahuan mereka dari materi kelas 10, karena kebetulan saya mengajar kelas 11. Nah, itu dilakukan untuk, artinya saya memberikan soal materi prasyarat untuk materi baru yang akan diberikan di kelas 11. Apakah itu setiap kita memasuki materi baru itu asesmen diagnostik itu wajib diberikan atau cukup hanya diberikan di awal tahun pembelajaran saja? Itu pertanyaan dari saya untuk Bu Pembayun. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Yulina, luar biasa. Bu Yulina ternyata berpengalaman juga membuat asesmen di awal ya Bu ya, praktek asesmen juga, bagus sekali Bu. Kalau ini ya, sepemahaman saya, menurut saya, kan asesmen awal itu kita spesifikasikan tujuannya dulu. Jika tujuan kita itu nanti untuk mendapatkan data awal terkait dengan kemampuan siswa, memetakan kemampuan siswa sehingga kita mudah dalam melakukan, nantinya itu kan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan pembelajaran ya Bu ya. Misalnya nanti mau ke diferensiasi gitu. Memang sebaiknya di setiap awal materi baru yang berbeda dengan materi sebelumnya, sebaiknya memang diberikan asesmen diagnostik atau asesmen formatif awal, Bu. Begitu. Jadi ya tidak bisa, misalnya di awal semester atau setelah selesai satu materi, satu bab gitu ya istilahnya, di bab baru boleh Bu dilakukan lagi asesmen awal itu. Gitu Bu. Ya, baik, terima kasih. Artinya kita situasional saja Bu ya.
Jika diperlukan kita dapat melakukan, jika pun tidak, kita kan sudah ada data sebelumnya mungkin ya untuk menilai kemampuan anak. Terima kasih banyak Bu Pembayun Asri untuk jawabannya. Kembali saya menawarkan kepada Ibu Bapak sekalian jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan. Ini ada Pak Sugeng Santoso. Silakan monggo Pak Sugeng kalau ada yang mau ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Nggih, makasih Bu Yulina waktunya. Ada pertanyaan untuk Ibu untuk asesmen itu apakah satu asesmen itu bisa digunakan untuk pelajaran yang lainnya Ibu? Terima kasih. Halo? Maaf Bapak, izin Bapak mengajar di SD, SMP? Oh, di SMP. Untuk mata pelajaran? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya Pak ya. Maksudnya untuk di kelas lain atau di jenjang lain atau di ini lain? Untuk gitu, yang mata pelajaran lain, misal IPA ataupun bahasa Indonesia gitu Ibu. Oh ya. Kalau untuk pemetaan untuk di mata pelajaran Bapak Ibu untuk pemetaan awal supaya kita dapat data itu memang sebaiknya disesuaikan dengan mata pelajaran. Jadi kalau misalnya Bapak bahasa Inggris misalnya, maka materinya sesuaikan dengan materi apa nih yang mau disampaikan di bahasa Inggris. Nanti pertanyaannya juga seputar materi yang akan dipelajari dalam bahasa Inggris itu. Begitu Pak. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya. Itu ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya, juga Ibu Pembayun untuk tanggapannya. Kembali saya tawarkan, karena ini kita masih ada waktu, jika ada dari antara Ibu Bapak Guru yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan karena kita masih ada waktu. Baik. Ini kebetulan di kolom chat ada yang baru menuliskan, Ibu Ambar, asesmen atau pemetaan mengukur penilaian bisa digunakan secara lisan, tertulis maupun proyek. Entah ini maksudnya mungkin menanggapi pertanyaan yang disampaikan, salah satu pertanyaan, atau mungkin ada tanggapan ya. Kembali saya terima kasih tadi Bu Ambar. Saya tawarkan lagi kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, ya, ini ada lanjutannya. Mohon apakah efektif? Ini rupanya berupa pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Ambar. Ibu Ambar tidak mau bersuara atau cukup bertanya lewat kolom chat? Baik, silakan Bu Pembayun menanggapi yang pertanyaan dari Ibu Ambar tadi, apakah efektif untuk lisan, tertulis maupun proyek penilaian? Ini untuk asesmen awal ya, untuk pemetaan ya Bapak Ibu. Ini kembali lagi dengan pertama tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan pembelajaran, kan di tujuan pembelajaran itu kan yang kita rumuskan adalah kompetensi apa yang ingin dikuasai, ingin dicapai maksudnya ya, dan juga konten materinya. Nah dari situ kita bisa mengira-ngira gitu. Misalnya saya kan tujuan pembelajarannya misalnya adalah anak-anak murid memahami tentang teknik produksi gitu ya. Nah teknik produksi pengolahan bahan pangan itu kan bisa saya buatkan pertanyaannya berupa pertanyaan pilihan ganda. Kalau memang ini tujuannya asesmen awal ya, asesmen awal itu bisa dilakukan dengan pertanyaan tadi, kemudian bisa juga dengan observasi, bisa juga dengan wawancara gitu. Cuman kalau kita mau dapat data otentik, memang paling enak itu menggunakan pertanyaan Bu ya. Jadi kita tahu gitu, anak-anak tuh
berapa misalnya dari sekian soal itu mereka belum bisa jawabnya itu berapa gitu, berapa poin gitu tuh terlihat. Atau misalnya dengan wawancara juga, tadi Bu Arista juga udah menyinggung di awal gitu ya, misalnya dengan wawancara, dengan pertanyaan yang sekilas gitu, itu bisa saja gitu, bisa efektif saja gitu. Yang penting tadi kita guru tuh memang merekam gitu, kita memang melihat gitu setiap anak itu dia tuh kondisi awal sebelum memulai pembelajarannya itu bagaimana gitu. Mungkin begitu Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menambahi, atau Bu Yulina atau Ibu Arista atau Pak Arso mungkin, atau Bapak Ibu yang lain bisa menyempurnakan. Saya persilakan kepada Ibu Arista jika ingin menambahkan jawaban yang disampaikan Ibu Pembayun. Silakan Ibu. Mohon izin bisa diulangkan pertanyaannya, tadi agak goyang jaringan saya. Nah, jadi ini kan dari Ibu Ambar tadi pertanyaannya untuk asesmen berupa mengukur penilaian baik lisan, tertulis maupun proyek itu, dia menanyakan apakah efektif. Mungkin ukuran keefektifannya itu yang bagaimana? Oke, ya. Ya, kalau gitu saya mau mengadopsi tadi kalimat yang Bu Pembayun ucapkan, jangan apa tadi? Jangan berkhianat dari tujuan, gitu ya? Tujuan pembelajaran. Nah, keefektifannya itu dilihatnya dari situ, Ibu, dari tujuan pembelajarannya. Jadi seefektif apa asesmen itu dilakukan, kita cek receknya dari tujuan pembelajarannya tercapai atau enggak gitu. Itu nanti sih. Kalau asesmen awal kan jelas dari kemampuan, kita kan cuma cek awal aja ya, cek ombak aja. Cek awal, cek ombak, sampai di mana sih anak ini tuh bisa mengerti materi yang mau kita sampaikan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya baru disesuaikan dengan tujuan tadi, sudah tercapai atau belum. Nah, akan tetapi Bapak Ibu pada dasarnya namanya pembelajaran itu kan proses nih. Namanya proses itu tidak bisa langsung instan kemudian sempurna. Proses itu butuh waktu, butuh jam terbang, butuh siklus gitu ya. Kita coba satu kali, ternyata misalnya belum sempurna, itu nggak apa-apa gitu. Refleksikan lagi, apa sih yang kurang gitu, apa sih yang sebaiknya untuk bisa dilakukan, untuk bisa ditingkatkan lagi gitu. Itu gunanya refleksi itu di situ gitu. Makanya penting untuk kita itu melatih diri Bapak Ibu. Sebelum kita mengajari murid kita untuk melakukan refleksi, kita juga harus melatih diri untuk melakukan refleksi juga. Karena dalam proses pembelajaran, proses ini penting gitu. Jadi bukan hanya sekedar evaluasi saja, tapi refleksi ya namanya. Kalau evaluasi kan hanya mencari yang salahnya saja. Tapi kalau refleksi itu lebih ke apa yang sudah baik, apa yang bisa dimaksimalkan. Nah, dalam proses assessment itu juga sama seperti itu. Sudah refleksi, nanti dibikin lagi kerangkanya, rancangannya. Tujuannya apa, kemudian assessment-nya apa. Cobakan lagi, sampaikan materinya, kemudian sampai akhirnya assessment akhir untuk mengecek pemahaman dari tujuan tadi gitu. Itu sudah dilakukan gitu. Jadi nggak ada sebenarnya metode yang sempurna, itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Pada dasarnya tidak ada metode yang sempurna. Yang menjadikan sempurna adalah keinginan kita untuk terus berproses Bapak Ibu. Anak berproses, gurunya juga berproses. Jadi sebagaimana kita juga berproses Bapak Ibu, maka kita juga harus memberikan ruang waktu buat anak kita juga berproses juga. Gitu Bapak Ibu, tetap semangat pokoknya. Gitu Bu Yuliana yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Arista dan Ibu Pembayun Asri. Saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan kepada kedua narasumber kita ini. Sebelum kita mengakhiri, kita sekarang sudah di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri webinar kita kali ini, mari masih ada waktu bagi kita untuk mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Dari Ibu Arista Nika dulu, saya persilakan Ibu singkat saja sebelum kita beralih kepada Ibu Pembayun Asri. Silakan Ibu Arista untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Ibu Yuliana.
Bapak Ibu semua, saya tidak akan banyak berbicara. Sudah cukup banyak hal yang tadi disampaikan Bu Mbayun, juga Pak Arso, Bu Yuliana gitu. Jadi pada dasarnya tetap semangat saja Bapak Ibu. Semua proses ini tujuannya muaranya kan untuk murid ya. Jadi Mas Nadim berkata murid, apapun yang kita lakukan di kelas itu tujuan akhirnya adalah untuk murid gitu. Jadi itu saja yang akan dijadikan pegangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang diberikan berkah, diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah Tuhan Subhanahu Tuhan gitu, Tuhan Maha Esa, untuk membersamai para peserta didik kita menjadi generasi penerus bangsa. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Arista. Selanjutnya silakan kepada Ibu Pembayun Asri menyampaikan closing statement-nya, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya juga sama, sederhana aja, sama seperti Bu Arista gitu. Intinya terus bersemangat Bapak Ibu, karena siswa itu adalah makhluk yang dinamis, pun begitu dengan kita, maka berproses bersama kita dan juga murid, itu kita berproses bersama. Jadi tetap semangat, terus belajar, berbagi, agar kita untuk terus berproses. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, dua narasumber hebat kita malam ini sungguh-sungguh memberikan pencerahan bagi kita semua ya Ibu Bapak. Boleh sambil saya persilakan untuk menekan reaction dengan tepuk tangan virtualnya untuk kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dengan ini kita tutup kegiatan webinar kita malam hari ini. Karena tadi saya awali dengan pantun, izinkan saya menutup kegiatan kali ini dengan pantun juga. Lampu kamar terang menyala, kalau siang lampu dimatikan. Cukup sekian webinar dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Bapak Ibu guru hebat, akhir kata saya Yulina Suyana sebagai moderator webinar menyampaikan permohonan maaf jika selama memandu kegiatan kita ini ada perkataan atau tindakan saya yang kurang berkenan serta kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita, Ibu Aristanika dan Ibu Pembayun Asri, juga kepada Ketua Komunitas Belajar Kombel Guru Dikmen Kalteng, Bapak Setiarso Sapi'i. Terima kasih, selamat malam, salam dan bahagia. Kita nggak foto bersama kah Ibu? Sesi foto boleh, bersama dulu Bu Juna ya. On cam semua. Silakan Ibu Bapak untuk membuka kamera. Ayo Pak Sugeng, buka kamera Pak Sugeng. Kelihatan wajah ulun nih Parso. Ganteng bosku. Ganteng bujur. Ayo Bu Lina. Ya, siap. Report di SS Bu Lina. Kolom chat tolong di dulu ditutup biar tidak ini mengganggu ini ya. Ayo Pak Guna, di SS Pak Guna. Erika, sebentar di uno. Langsung di tag aja Pak Arso, langsung di tag foto aja. Iya kah? Ya. Oke. Kalau mungkin nggak bisa ganti slide nggak bisa ya Bu ya? Iya, bisanya full aja. Full aja, bisa ganti slide ya. Wih Pak Tony ganteng sudah sampai Palangka ya ini. Berbagi badan Pak, tapi tadi kami mampir di SMK 3, makan-makan kami lah Gunawan lah. Iya. Oke. Sedikit informasi Bapak Ibu, kalau nanti misalkan link sertifikat belum bisa diakses, nanti kami akan kirimkan ulang. Yang penting Bapak Ibu dipastikan untuk mengisi link absen.
Karena Pak Guna tadi link ini apa link sertifikatnya pas dibuka masuknya ke Shopee Pak Guna. Ya, ke Shopee tadi. Kirain tuh mau belanja saya ke situ bingung saya. Pak Guna tiba masuk Shopee. Bahasa Inggris semua Pak, link sertifikatnya. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu atas kehadirannya. Nanti mudah-mudahan kita akan ada kegiatan lagi dengan narasumber yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi narsum. Kemudian juga mungkin Pak Tony nanti bisa juga berbagi praktek baiknya. Ulun malah nunggu Parso, nunggu webinar yang kita bicarakan kemarin. Baik. Oke, terima kasih Parso, Bapak Ibu sekian, selamat malam. Terima kasih Pak. Pak Yusuf, Yusuf, biasa. Pak. Ada Bapak guru inovatif nih, Pak Yusuf Muhammad Yusuf Abidin. Pak, sertifikatnya kirim ke email belajar aja Pak. Bapak Ibu, sertifikatnya itu nanti dikirimkan ke email belajar ID. Jadi mohon maaf ada kendala teknis karena sebenarnya sertifikat itu sudah dirancang dari 2 malam yang lalu. Tiba-tiba mulai tadi emailnya nggak bisa kebuka. Iya, oke Jadi, Pak, suruh aja kita. Makanya kaget juga keluarnya Shopee, suruh belanja gitu. Kirim ke email aja Pak, bisa absen itu Pak. Ya, sudah di apa? Cek aja Bu di kolom komentar apa ini untuk link absennya. Oke, Bapak Ibu, kalau gitu saya izin untuk live ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan belajarnya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Oke, masih banyak Bu Aris. Terima kasih Bu Aris. Sama-sama Bapak Ibu. Bu Pembayun, kapan-kapan kita kopdar ya. Main ketemunya ya Ibu. Siap, segera. Tahun ini Ya, pasti. Nunggu undangan. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Bu. Masih banyak Bu Aris. Terima kasih Pak Arso, Pak Gunawan, dan rekan guru semuanya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Pembayun. Terima kasih Bu Pembayun. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Mantap Bu, keren. Materinya keren. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu. Cukup sampai datang di sini aja Bu ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ada kesibukan boleh meninggalkan room, boleh silahkan, tidak apa-apa. Oh, saya Ini hentikan. terbuka kok, link drive-nya sudah terbuka. Rekamannya belum saya hentikan ya, masih. Oh iya, masih on Lupa saya. on record. Masih record. Oke, saya hentikan dulu. Kebanyakan buka